Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Pak Kiai, kita lanjutkan pertanyaan berikutnya. Kalau tidak memiliki anak, lantas siapa yang mendoakan? Nah, kita tahu lah ya, anak itu bagian dari investasi akhirat juga. Nanti insya Allah kita berharapnya kalau kita sudah nggak ada, anak itu yang akan melanjutkan jariah kita, mendoakan kita. Nah, kemudian ada kekhawatiran bagi mereka yang mungkin Allah masih belum berikan rezeki anak. Terus gimana dong? Nanti siapa yang kemudian mendoakan? Ada banyak kekhawatiran-kekhawatiran seperti ini. Bagaimana kita harus bersikap? Atau lebih ekstrim lagi pertanyaannya. Orang yang memang sudah divonis secara medis, kemudian melebihi batas usia produktif misalnya, yang bisa melahirkan anak. Jadi orang itu ingin memiliki anak, itu naluri loh. Nabi Zakaria itu nabi yang paling sabar. Tapi dia berdoa seumur hidupnya. Bahkan dia katakan, walam aku bidu'aika rabbi syaqiyya. Nabi Zakaria itu bahkan merintihnya itu indah banget. Inni wahanal azmu minni wasta'ala ra'su saiba. Saya sudah nggak punya sarana dan prasarana untuk punya anak. Uban sudah bertabur, tulang sudah lemah, bahkan wamra'ati akhirah. Istri saya pun mandul. Tapi saya terus berharap. Jadi memang mencintai anak itu adalah keinginan untuk punya anak dan mencintai anak, itu fitrah manusia. Tetapi kita tahu kan bahwa untuk meraih rahmat dan ridho Allah itu jalannya banyak banget gitu loh. Misalnya dulu guru saya bilang begini, ada muridnya dulu waktu saya ngaji di Mesir itu, ada murid yang menghadap kepada guru kami dan dia memang divonis ya secara medis tidak memiliki anak. Maka guru saya membaca hadis yang paling masyhur tuh. Idza mata ibnu adama inqata'a amaluhu illa min thalathin. Kalau seorang anak manusia ini wafat, manusia wafat, maka dari dirinya sendiri itu tidak mungkin mendapatkan tambahan pahala kecuali dari tiga. Sedekah jariah, kayak kita infak misalnya. Yang kedua waladin soleh, anak yang sujud. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak, anaknya itu disayang. Pandang anak itu sebagai penerus sujud saya. Nanti saya meninggal, saya nggak bisa sujud kan? Anak saya. Saya meninggal kan nggak bisa sedekah kan? Anak saya yang meneruskan. Tapi jangan lupa, au ilmin yuntafa'u bihi. Atau ilmu yang diambil manfaatnya. Maka dulu kata guru saya, kamu kalau nggak punya anak, jadi guru. Kenapa? Kamu nanti ngajarkan begitu banyak ilmu. Nanti setiap anak-anak yang kamu didik itu melakukan kebaikan apapun, maka pahalanya sama dengan doa anakmu itu sendiri. Itu adalah salah satu loh dari sekian banyak rahmat Allah, bahwa boleh jadi orang anak dia tidak memiliki anak biologis yang lahir dari darah dagingnya, tapi bisa jadi punya anak ideologis yang menggunakan keyakinan agamanya, ilmu syariatnya yang diajarkan oleh guru kepada murid. Nah, di sini sebetulnya yang mendoakan itu bisa jadi tergantikan kan. Nah, Allah itu tidak pernah ya mensyaratkan bahwa doa yang paling diterima itu dari anak. Enggak. Doa itu syarat diterimanya oleh Allah kita pernah bahas di Gapai Kemuliaan ini kan. Ketulusan, keikhlasan, kebaikan. Maka ketika misalnya orang itu tidak punya anak, tapi punya murid 1000 orang. Misalnya, itu ya, Pak Kiai, ya? Iya, kita melihat kok di beberapa pesantren ada guru di pesantren itu tidak punya anak, tapi dia dimakamkan di masjid dekat pesantren. Setiap pagi, siang, sore santri itu berganti-ganti untuk duduk di samping makam sang guru dan mendoakan guru itu. Pertanyaannya, apa berarti dia tidak mendapatkan keistimewaan dari doa itu? Nah, oleh karena itu yang perlu difikirkan, anak, harta itu hanya sarana. Itu hanyalah bentuk. Bentuknya Allah buat begitu banyak, pintu surganya begitu banyak. Maka ketika Anda tidak punya anak, maka Anda tetap punya kesempatan untuk mendapatkan doa yang tidak kalah dengan doa anak kandung Anda. Yaitu dengan amal soleh yang memberikan manfaat dan pencerahan kepada anak-anak orang lain. Kadang-kadang Pak Kiai yang justru berisik ya, bising gitu tuh, orang-orang di sekitar. Kapan kok belum? Padahal sebenarnya saya pernah mengalami dia ada di posisi seperti itu. Rasanya tuh memang saya yang bisa ngatur badan saya kan enggak ya. Tapi kadang-kadang bagaimana ya kita merespon. Dan secara etika kan begitu sebetulnya. Jangan berbicara tentang kesehatan di hadapan orang sakit. Jangan bicara harta di depan orang yang tidak berpunya apa-apa gitu ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti itu boleh ditanyakan kan. Ketika misalnya kita tahu latar belakangnya. Ada orang sekarang karena kehidupan dunia yang luar biasa melupakan kewajibannya sebagai ciptaan Allah untuk
memiliki anak keturunan, kita ingatkan apa yang kurang, kenapa ndak ingin memiliki anak, boleh. Tapi kalau kita tahu bahwa mereka sudah berusaha tapi tidak diberi oleh Allah, jangan berikan mereka beban sosial. Betul. Yang boleh jadi itu terasa menyakitkan gitu loh. Karena pada intinya kesuksesan, kesolehan, kebaikan itu tidak diukur dari berapa banyak bayi yang lahir dari rahim wanita itu. Tetapi bagaimana wanita itu memberi makna kepada orang banyak di dunia ini. Masya Allah, ini menarik sekali. Aduh, ini powerful ya. Iya. Pak Kiai, kita harus jeda dulu. Baik. Masih ada beberapa pertanyaan ini harus jawab. Pemirsa, pada segmen selanjutnya kita akan sama-sama membahas tentang ini menarik. Memberi hutang atau bersedekah. Nah, mana kira-kira yang mungkin lebih berat pahala timbangannya? Apakah dua-duanya sama? Nah, temukan jawabannya pemirsa saat lagi hanya di Gapai Kemuliaan.